Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersabar pada 3 keadaan. Pertama, sabrun 'ala ta'at. Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sabrun 'anil ma'asi. Sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, sabrun 'alal aqdari wal masaib. Sabar ketika mendapatkan musibah-musibah atau takdir buruk yang Allah takdirkan kepada kita. Dan para ulama mengatakan bahwa dari 3 sabar ini yang paling tinggi adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan paling tinggi. Karena sesungguhnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia diciptakan karena ini. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan aku suruh mereka untuk beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tingkatan yang kedua baru as-sabru anil ma'asi. Bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Maknanya ketika ada orang bermaksiat, kita sabar untuk tidak ikut maksiat. Ketika ada orang yang sedang minum khamar umpamanya, maka kita sabar untuk tidak ikut minum. Ketika ada orang yang berzina, naudzubillah, maka kita pun sabar untuk tidak melakukan zina. Ketika ada orang yang kemudian melakukan kemungkaran, maka kita sabar untuk tidak melakukan kemungkaran yang sama. Itu artinya sabar dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lah tingkatan yang terakhir baru sabar ketika menerima takdir dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan mungkin yang kita akan bahas adalah yang terakhir, yakni as-sabru 'alal aqdari wal masaib. Sabar ketika menerima takdir Allah Azza wa Jalla atau musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kisah yang mungkin kita bisa ambil petik hikmah dari kisah-kisah ini tentang sabar yang ketiga ini. Pertama, sering saya kisahkan kepada antum tentang kisah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam digelari Imamus Sabirin, imamnya bagi orang-orang yang bersabar, karena dia contoh dari orang-orang yang bersabar. Bahkan dia imamnya, manusia yang paling sabar. Dahulu Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam adalah seorang yang kaya raya, memiliki keturunan yang banyak, semuanya laki-laki. Bahkan putra-putranya seluruhnya saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam atas permintaan iblis, syaitan. Ketika syaitan datang kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan bahwa wajar saja Ayyub itu mampu untuk sabar ya Rabb, karena engkau telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak engkau berikan kepada selain dia. Tapi Allah mengatakan tidak demikian, hambaku Ayyub adalah hamba yang sabar. Maka kemudian dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala berikan ujian selama 3 hari. Selama 3 hari itulah Allah hancurkan seluruh kenikmatannya. Hari pertama Allah habiskan seluruh hartanya. Hari kedua Allah wafatkan seluruh putra-putranya. Dan hari ketiga Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Ayub sebuah penyakit yang tidak pernah diderita oleh kaumnya. Bayangkan saja ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Kalau tidak tiga perkara ini menimpa kepada kita, Allah hilangkan harta kita, Allah wafatkan putra-putra kita, kemudian Allah berikan penyakit yang tidak diderita siapapun kecuali dia. Saya kira kalau enggak mati berdiri, tak tahu mati seperti apa gitu kan. Stres. Tapi Ayub tidak pernah mengadu sedikit pun ujiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sabar. Sampai suatu ketika istrinya Ayub alaihi salatu wassalam, dan itu salah satu contoh istri teladan. Bayangkan saja, selama 18 tahun Ayub terbaring sakit, yang mencari nafkah istrinya. Yang mencari nafkah istrinya. Dan istrinya ini sabar, karena suaminya sabar. 18 tahun istrinya yang membiayai, sampai suatu ketika istrinya pernah menjual rambut kesayangan Ayub alaihi salatu wassalam. Dia memiliki rambut yang panjang. Jadi Nabi Ayub kalau dia bangkit dari tidurnya, maka rambut istrinya itu dipakai untuk bangkit. Jadi dia memegang rambut istrinya untuk bangkit. Sekali rambutnya dijual, dipotong dan dijual. Karena sudah tidak ada satupun yang menerima bekerja, karena sudah tahu identitasnya, ini istrinya Ayub yang sedang berpenyakit. Sehingga kaumnya takut menular, sehingga ditolak, tidak diterima. Terakhir terpaksa dia potong rambutnya kemudian dijual untuk memberi makan suaminya. Maka istrinya Ayub memiliki dua pahala. Pahala ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan pahala sedekah istri kepada suami. Lah suatu ketika ikhwatu fiddin, istrinya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Saya kira semua wanita kalau bicara tentang kesabaran, laki-laki lebih mampu bersabar daripada seorang wanita. Dan ini juga dialami oleh istri Nabi Ayub. Ketika istrinya Nabi Ayub mendatangi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dan mengatakan, "Ya Ayub, lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak." Wahai Ayub, sekiranya engkau mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mau menyembuhkan penyakitmu, saya kira Allah pasti mengijabah doa. Tapi lihatlah ma'asyiral muslimin, jawaban abdun saleh, hamba yang saleh, imamus sabirin, imamnya ahli sabar. Dia hanya mengatakan kepada istri dengan mengatakan, "Wahai istri, laqad labistu, sungguh aku telah diberikan kenikmatan, laqad labistu sab'ina sanatan wa ana sahihun mu'afan." Aku sudah diberikan kenikmatan Allah selama 70 tahun lamanya. Diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan anak-anak selama 70 tahun lamanya. Sementara Allah baru mengujiku 18 tahun. Seandainya, kata Ayub alaihi salatu wassalam, saya harus bersabar selama 70 tahun sebagaimana Allah berikan nikmat selama 70 tahun, ini belum ada apa-apanya aku di hadapan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada saya. Lihat bagaimana Ayub tidak mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tetap sabar. Sehingga sampai suatu ketika ada dua orang kawan dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang sedang berbincang. Salah satunya mengatakan kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa yang sangat besar sehingga dia dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu." Kemudian kawannya mengatakan, "Bagaimana bisa engkau mengatakan seperti itu?" Kemudian dia pun menjawab, "Ala tarafi Ayub, tidak engkau lihat kepada Ayub? Allah telah memberikan ujian kepada kita 18 sanatan, selama 18 tahun lamanya, fil bala, dalam kondisi diberikan ujian oleh Allah seperti itu. Kalau ini bukan kutukan apa namanya, sementara satu penyakit pun tidak diangkat Allah Azza wa Jalla, bahkan Allah tambah penyakitnya. Kalau bukan kutukan apa namanya?" Maka kemudian perbincangan dua orang ini sampai kepada Ayub.
Ayub hanya bisa mengelus dada, dan disitulah dia mengatakan, inni massaniyadh-dhar wa anta arhamur rahimin. Dan kata-kata ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Inni massaniyadh-dhar wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, sesungguhnya diriku telah tertimpa madarat, dan sesungguhnya engkau zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu yang penyayang. Artinya bahwa seolah-olah Nabi Ayub mengatakan, ya Rabb, aku yakin penyakit ini datang dari kamu, dan aku akan bersabar karena engkau adalah zat yang memberikan kasih sayang kepadaku. Kan dalam syariat Muhammad SAW, Nabi kita juga mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah pasti akan menguji kaum itu, akan memberikan musibah kepada kaum itu, akan memberikan sebuah hukuman kepada kaum itu untuk mengangkat derajat mereka, bukan karena kezaliman Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ikhwatu fiddin, maka ketika itulah Nabi Ayub menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Belakangan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Allah lipat gandakan kekayaannya, Allah lipat gandakan putra-putranya, dan Allah berikan kesehatan dan ketampanan lebih tampan dari sebelumnya. Ya. Itulah nikmat yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang bersabar. Al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya. Kemudian kisah yang kedua, ikhwatu fiddin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda pernah mendengar seorang hamba saleh yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu istri dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian antum pernah mendengar kisah ini, kisah tentang tuduhan oleh orang-orang munafik terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam haditsul ifki, cerita bohong yang dibuat orang-orang munafik, di mana mereka mengatakan bahwa orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kebiasaan Nabi, kalau Nabi safar, maka beliau selalu mengundi siapa istrinya yang layak untuk ikut serta dalam peperangannya. Allah takdirkan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha yang terpilih untuk ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Ketika peperangan dimenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi pun berangkat ke Madinah. Allah takdirkan Aisyah radhiyallahu anha berhenti di tengah jalan karena dia kejatuhan kalungnya jatuh. Kemudian dia mencarinya. Ketika mencari kalung itulah ikhwatu fiddin, Aisyah menginginkan untuk buang hajat. Namanya seorang wanita, buang hajat tidak mungkin dekat laki-laki, apalagi kondisinya di padang pasir. Maka dia menjauh dari pasukan, ya. Sementara unta yang di atasnya ada rumah-rumahan seperti itu menunggu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi buang hajat, orang yang membawa unta disangkanya Aisyah sudah naik di atas unta, sehingga unta ini kemudian menyusul pasukan. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan karena dia belum selesai buang hajat. Dari situlah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah, kisah ini dimulai. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan pasukan sendirian di tengah padang pasir. Bayangkan, seorang wanita sendirian di tengah padang pasir. Tapi Aisyah wanita yang cerdas ikhwatu fiddin. Dia tidak menyusul pasukan. Dia tetap di tempat itu.
Karena dia yakin bahwa kalau orang-orang tahu bahwa Aisyah radhiyallahu tidak ada dalam unta itu, pasti mereka akan kembali. Maka Aisyah terbaring di situ di padang pasir. Lah Allah takdirkan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ada seorang sahabat yang ketinggalan dari pasukannya. Maka dari kejauhan dia melihat seorang wanita yang sedang terbaring. Kemudian setelah didekati, ternyata dia adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia terperanjat, ikhwatu fiddin. Maka kemudian sahabat ini pun meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha agar menunggang di untanya dan dia tuntun unta itu untuk menyusul pasukan ke Madinah. Disinilah reaksi orang-orang munafik, ada kesempatan untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat istrinya. Maka ketika orang-orang munafik mengetahui bahwa Aisyah ternyata ketinggalan bersama seorang sahabat, maka diisukan Aisyah itu telah berzina, selingkuh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang sahabat itu. Maka dengan cepat menyebar berita ini sampai di telinga seluruh sahabat yang ada di kota Madinah. Dan Aisyah ketika itu belum tahu. Karena perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, akhirnya sampai di Madinah Aisyah pun terjatuh sakit. Sakit parah. Sehingga kemudian dia harus diungsikan ke rumah bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lah ketika Aisyah berada terbaring sakit parah di rumahnya, sementara di luar itu sudah sibuk orang-orang membicarakan tentang Aisyah dan seorang sahabat tadi. Tuduhan berzina dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa resah. Bagaimana pendapat antum kalau seandainya istri antum dituduh berzina? Bagaimana perasaan antum? Saya kira marah, cemburu. Begitu kan? Mesti. Kadang-kadang suaminya jahat, suka selingkuh. Kalau dengar istrinya selingkuh juga marah dia. Apalagi suaminya baik. Dengar istrinya selingkuh, Rasul itu manusia sama dengan kita. Akan tapi dia seorang nabi dan rasul. Maka dia pun terbakar emosinya, terbakar cemburunya. Tapi dia seorang nabi, ingin menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla tentang berita yang telah tersebar. Kalau memang ini benar, pasti Allah akan turunkan wahyu membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau memang ini juga sebuah kesalahan dan betul Aisyah berzina, Allah pun pasti akan menurunkan ayat untuk memberitahunya. Selama 1 bulan ikhwatu fiddin, Rasul tidak masuk ke rumah Aisyah. Padahal Aisyah ketika itu sedang jatuh sakit terbaring. Seorang istri, suaminya nggak kemana-mana, nggak ditengok 2 hari, stres. Mana suami saya? Bagaimana kalau 1 bulan padahal ada di situ? Anggaplah ada di Batam gitu. Antum nginep di rumah kawan antum 1 bulan, istri antum tahu, pasti antum akan harap-harap cemas kan gitu. Ada apa dengan suami saya? Tapi Rasul punya alasan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menemui Aisyah ketika itu? Karena dia masih menunggu wahyu turun. Tapi 1 bulan pun tidak turun-turun wahyu. Karena sudah 1 bulan lamanya Rasul tidak pernah menjenguk Aisyah, yang biasanya dia tidur bersama Aisyah radhiyallahu anha. Di samping Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang dicintai Rasul. Ketika Rasul ditanya dalam sebuah riwayat Amr bin As, siapakah wanita yang Anda cintai wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, dan siapa dari kalangan laki-laki? Abuha, bapaknya. Artinya Aisyah wanita yang paling dicintai. Tentu terbakar cemburunya lebih kan begitu, karena dia wanita yang dicintai. Makanya soal kecintaan dalam poligami tidak bisa adil, karena itu urusan hati ya. Maka Rasul sudah 1 bulan, sudah resah juga, wahyu tidak turun. Maka dengan sangat terpaksa Rasul menemui Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan keterangan sejujur-jujurnya kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Rasul tidak pernah bicara sedikit pun. Dia masuk ke rumah Abu Bakar untuk menemui istrinya. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada ibunya, dan di sampingnya Aisyah sedang terbaring sakit parah. Nabi SAW ketika itu langsung to the point dan mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, ya Aisyah, la in qulti lamamti bidzan fastaghfirillah fa innal 'abda idza taballahu alaih. Wahai Aisyah, kalau kau memang melakukan perbuatan dosa, artinya betul-betul kau berzina, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah mengampuni dia. Akan tetapi kata Rasul, la in kunti bari'ah fasayubarri'ukillahu Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau bersih dari tuduhan itu, maka pasti Allah akan membersihkan namamu. Bayangkan ikhwatu fiddin, dua pertanyaan ini menunjukkan seolah-olah Rasul terpengaruh dengan isu di luar kan? Seolah-olah Rasul terpengaruh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan kalau kamu memang berzina, ngaku saja. Habis itu bertobat, Allah pasti akan kabulkan tobat. Dari kalimat ini seolah-olah Rasul terpengaruh, sedikit banyak terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh nggak mungkin dia ngomong begini. Tapi Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa menangis seorang wanita. Aisyah itu masih kecil usianya, bayangkan. Sehingga dia hanya melirik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya abi ajibi ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapak, tolong jawab pertanyaan Rasul. Abu Bakar tidak bisa menjawab. Apa yang harus aku jawab di hadapan Rasul? Dia hanya bisa menangis. Tidak mendapatkan pembelaan dari bapaknya, Aisyah melirik ibunya. Ya ummi ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, tolong bantu aku jawab pertanyaan Rasul. Apalagi seorang wanita. Bapaknya saja menangis, tentu perempuan lebih menangis lagi. Maka ketika itu Aisyah merasa tidak ada pembelaan. Suaminya tidak membela dia, bapaknya tidak membela dia, istrinya tidak membela dia, semuanya bungkam tidak bicara. Kira-kira kalau seorang wanita di seperti itu, apa yang terjadi? Paling tinggi nangis. Apalagi yang bisa dilakukan? Sehingga dia ngambil selimutnya, kemudian hanya mengatakan, sungguh kalian sudah terpengaruh dengan isu orang-orang munafik, katanya Aisyah radhiyallahu anha. Demi Allah, kata Aisyah, seandainya aku katakan bahwa aku berzina sementara Allah tahu bahwa aku tidak berzina, kalian tidak mungkin percaya. Atau seandainya saya katakan saya tidak berzina dan memang Allah Maha tahu bahwa saya tidak berzina, kalian pun tidak akan percaya dengan saya. Lalu apa gunanya? Kemudian Aisyah hanya menghibur dirinya dengan mengatakan, illa kama qala Abu Yusuf. Dia lupa nama Yakub. Yakub itu bapaknya Yusuf. Dia lupa menyebutkan Yakub karena dia masih kecil usianya. Dia lupa menyebutkan Yakub, akhirnya dia mengucapkan Abu Yusuf, bapaknya Yusuf. Illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Sungguh sabar itu indah dan pasti Allah akan menyingkap dari hamba-hambanya kebenaran yang sebenarnya. Akhirnya dia bisa menangis dan bersabar. Ketika itu Nabi SAW tiba-tiba bergetar, dan itu tanda akan turunnya wahyu. Nabi langsung keringatan, bergetar hebat ketika itu. Dan betul, malaikat Jibril datang memberitahu, sehingga Allah turunkan surat An-Nur ayat 1 sampai 9 dalam rangka membersihkan Ummul Mukminin dari tuduhan zina. Dan tuduhan itu hanya sekedar cerita rekayasa munafik. Maka hadis ini disebut hadithul ifki, cerita bohong.
Tapi lihat bagaimana kesabaran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini patut ditiru seperti ini. Fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu baik, sabar itu indah. Dan Allah pasti menolong, menyingkap sesuatu hal yang akan dituduhkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga disebutkan dalam sirah para ulama salaf. Anda pernah mendengar Urwah bin Zubair, anak daripada hawarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam adalah seorang sahabat yang sangat beruntung. Dia memiliki istri-istri yang salehah dan putra-putra yang hampir seluruhnya menjadi ulama dan perawi hadis, sampai kepada cucu-cucunya. Lah salah satu putra daripada Zubair bin Awwam adalah Urwah bin Zubair, anak daripada pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awwam. Lah Urwah bin Zubair, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikisahkan dalam kitab-kitab hadis dari Aisyah radhiyallahu anha wa arda, bahwa beliau adalah orang yang paling perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Setiap 4 hari dia hatamkan Al-Quran. Setiap 4 hari dia hatamkan Al-Quran. Urwah bin Zubair. Nah, suatu ketika ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Urwah bin Zubair ini sedang melakukan safar menuju Syam. Menuju Syam. Di tengah jalan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia terjatuh sehingga dia pun luka di kakinya. Dan lukanya ini membusuk di kakinya sehingga harus diamputasi. Harus dipotong. Maka kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para dokter pun berkumpul. Kenapa? Yang sakit ulama. Sangat disayangkan kalau dia sampai meninggal. Ulama dunia Urwah bin Zubair. Siapa yang tidak kenal Urwah bin Zubair? Alim besar, ahli hadis, ya, dan perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para dokter ini berkumpul dengan mengatakan, "Ya Zubair, saya harus memotong kaki." Tapi Zubair mengatakan, "Saya harus memotong kakimu," maksudnya sampai mata kaki. Kata Urwah bin Zubair, "Asbir wa astaghni." Tidak. Saya akan tetap bersabar dan akan merasa cukup dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena tahu bahwa seorang yang mendapatkan musibah berupa penyakit, kalau dia sabar, itu sama dengan menghilangkan kesalahan dia. Dosa-dosa dia itu akan hilang dengan sabar ketika Allah timpakan penyakit kepada kita. Maka dokter pun melihat jawaban itu, tidak berani memotong kaki Urwah bin Zubair. Sehingga namanya penyakit yang membusuk menular sampai ke betisnya. Maka dokter-dokter itu datang kembali dan mengatakan, "Naqta'uha minas saq." Sekarang sudah sampai ke betismu, potong saja, ini akan merambat terus. Tapi tetap dia mengatakan, "Asbir wa astaghni." Saya akan tetap bersabar, subhanallah. Karena dia mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya penyakit itu menjalar sampai ke paha. Kata dokter, "Wahai Urwah, kalau itu tidak diamputasi, tidak dipotong, kau akan mati. Kau akan mati. Apakah kau biarkan penyakit itu membunuhmu?" Maka kemudian dokter pun ketika mengatakan seperti itu, maka Urwah mengatakan, "Allahul musta'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saya hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada kalian. Kami
datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para dokter pun mengatakan, kalau begitu kami akan memaksamu untuk memotong demi keselamatan. Bagaimanapun, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim musibah yang tidak tergantikan. Kalau ulama meninggal, susah cari gantinya. Kalau orang kaya meninggal, besok ada gantinya. Pejabat meninggal, besok ada gantinya. Bahkan mungkin lebih kaya dan lebih hebat lagi gantinya. Tapi seorang ulama kalau meninggal, susah cari gantinya. Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i? Siapa yang bisa menggantikan Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah? Siapa yang bisa menggantikan mereka? Hatta mungkin ulama kontemporer, siapa yang bisa menggantikan Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin? Tidak ada. Makanya Rasul mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak mungkin tergantikan siapa. Sehingga para dokter berkumpul untuk mengobati dia. Akhirnya Urwah pun dipaksa, akhirnya mau diamputasi kaki. Maka kemudian dia mengatakan, para dokter ini mengatakan kepada Urwah, ya Urwah, la naqtauha hatta nasqika ka'san minal khamri. Wahai Urwah, kami tidak mungkin memotong kamu, memotong kakimu. Kamu pasti akan kesakitan dengan luar biasa. Kamu harus minum khamar dulu supaya menghilangkan rasa sakit. Karena zaman itu nggak ada bius, nggak ada obat bius. Ya dipotong. Dengan cara apa? Suruh minum khamar dulu. Maka Urwah mengatakan, ya subhanallah, maha suci Allah Azza wa Jalla, Anda memberikan minuman haram kepadaku? Tinggalkan khamar itu, buang jauh-jauh dari itu. Kemudian dia mengatakan, lalu bagaimana solusinya? Kau akan merasakan sakit, mungkin akan mengakibatkan kematian. Tapi Urwah mengatakan, la wallah, tidak. Walakin idza tawaddatu wa dakhaltu fis salati faqta'uha. Berikan aku waktu. Aku akan berwudu. Kemudian aku akan sholat. Ketika sholat itulah potonglah kaki. Ketika aku sholat, silahkan kau potong kakiku. Maka Urwah pun mengambil air wudu, dituangkan. Setelah dia berwudu, dia pun sholat. Subhanallah. Ketika dalam posisi sholat, dan tentu orang salaf dahulu kalau cerita khusyuk jangan ditanya. Orang kalau sudah sampai tingkatan khusyuk tidak akan ingat kiri kanannya. Itu kalau sudah tingkatan khusyuk. Seperti kalau anak-anak udah kalau main PlayStation itu, khusyuknya gitu, lupa lapar, lupa kenyang. Kalau kenyang nggak lupa ya, lapar. Lupa segala-galanya. Orang tuanya lupa, rumahnya lupa, semua dilupakan kan itu. Itu kalau khusyuk, ini dalam permainan. Ini khusyuknya dalam sholat. Tentu lain pengaruhnya. Maka ketika kakinya dipotong dalam posisi sholat, Urwah seolah-olah tidak menjerit dalam sholatnya. Sama sekali tidak ada pengaruh dengan sholatnya. Saking khusyuknya. Ya. Kadang-kadang kita lagi sholat, ada semut api gitu kan, gigit kaki saja sudah apain udah sibuk kan gitu. Berarti nggak khusyuk sholatnya. Ya kan? Kalau orang khusyuk, semua ya seperti Urwah bin Zubair. Maka ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia pun kemudian membaca ayat-ayat dengan khusyuknya. Kemudian dokter membawa gergaji untuk memotong kakinya. Ya, dulu kan alat-alat juga tidak secanggih alat-alat farmasi di zaman sekarang kan. Ya ala kadarnya, potong pakai gergaji kan. Mau pakai apa lagi? Tapi subhanallah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah beberapa saat akhirnya mereka berhasil mengamputasi kakinya tanpa ada rasa sakit sama sekali. Kecuali setelah sholat baru rasa sakit, akhirnya dia pingsan. Jadi ketika sholat dia tidak merasakan sakit. Sakitnya itu setelah sholat, baru kemudian dia pingsan. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
kemudian dia pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, kepadamu pujian. In kunta akhadta, kalau engkau hendak mengambil diriku, maka aku sudah pasrah, karena aku datang darimu dan aku akan kembalikan seluruhnya kepadamu. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihatlah bagaimana kesabaran Urwah bin Zubair. Ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa petik dari kesabaran seorang ulama dalam menghadapi musibah yang ditimpahnya. Dan kemudian kisah yang selanjutnya, kisah ini ma'ruf karena tertera dalam Sahih Bukhari, dan juga riwayat ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah ketika itu, wahai Atha, maukah aku ceritakan kepadamu tentang seorang wanita dari penduduk sorga? Wahai Atha, maukah aku perlihatkan kepadamu, aku ceritakan kepadamu seorang wanita, dan wanita ini sudah dijamin masuk surga. Maka kemudian Atha mengatakan, nah, ya, ceritakan kepadaku. Maka Ibnu Abbas mengatakan, wahai Atha, dahulu ada seorang wanita dari kalangan kulit hitam. Wanita ini punya penyakit sebangsa ayan. Kadang-kadang dia lupa mendadak. Artinya kadang-kadang gila mendadak. Dan kalau kumat ayannya, gilanya ini, kadang-kadang dia tidak sadar, dia singkap auratnya. Sehingga kemudian wanita ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta doanya, wahai Rasul, doakan aku agar Allah menyembuhkan penyakitku dan aku bisa menjaga auratku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti da'autullaha laki. Kalau engkau mau, baik, aku akan doakan kamu demi kesembuhanmu. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau bersabar, maka itu lebih baik dan kamu akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Pilih mana? Sembuh apa surga? Kalau antum pilih mana? Sembuh apa surga? Antum sedang stroke. Dipilih, masuk surga apa sembuh dari stroke? Sembuh kan gitu. Nanti habis sembuh bisa sembahyang dapat surga lagi gitu. Iya. Kalau kemudian tobat, kalau tomat, habis tobat kumat, masalah. Ya. Tapi yang jelas bahwa wanita ini, ikhwatu fiddin, di luar nalar kita. Dia mengatakan bahwa saya ingin menjadi penghuni surga. Dan saya tidak akan meminta engkau mendoakan kepada Allah agar kesembuhanku disembuhkan Allah Azza wa Jalla. Tapi aku minta syarat. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rasul, kalau sekiranya penyakitku hinggap dan datang sewaktu-waktu kepada, tolong jangan sampai Allah singkapkan auratku. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan doa. Lihatlah ma'asyiral muslimin, wanita ini bukan wanita yang memiliki nasab yang baik, bukan memiliki kecantikan sebagaimana wanita-wanita yang lainnya, dan dia juga bukan wanita yang terhormat, artinya wanita yang kaya raya. Dia wanita susah, bahkan dari riwayat dia seorang budak. Tapi lihat kesabaran dia kepada Allah Azza wa Jalla ketika menanggung derita dan musibah serta takdir buruk yang Allah takdirkan kepadanya, menghantarkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, la in syi'ti sabarti falakil jannah.
Kalau engkau mau, bersabarlah untukmu surga. Subhanallah, ikhwatu fillah, luar biasa. Ya, kesabaran di dalam menerima musibah adalah pahalanya surga Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang lain tentang kisah para nabi. Tidak mungkin saya ceritakan karena pendek juga waktunya. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita mau bersabar dari sebuah musibah, musibah apapun, karena setiap manusia pasti akan mendapatkan musibah. Tidak ada manusia yang lepas dari musibah. Tidak ada. Allah pasti akan memberikan musibah kepada antum apapun caranya. Mungkin antum diuji oleh Allah oleh keluarga, diuji oleh Allah oleh harta, diuji oleh Allah dari segi kesehatan. Allah berikan penyakit, Allah miskinkan, kemudian Allah ributkan keluarga, atau mungkin musibah di mana-mana. Pasti manusia itu terkena musibah. Lah musibah ini ikhwatu fiddin termasuk sunanillah, sunnatullah, yang tidak mungkin bisa ditolak hamba Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka, karena ini sunnatullah, di mana Allah pasti mengirimkan musibah kepada kita, maka ada 4 perkara yang antum harus ketahui. Kenapa Allah berikan musibah itu kepada kita? Kenapa Allah timpakan musibah ini kepada kita? Yang pertama, ar-rif'atu fid dunya wal akhirah. Fa innal mubtallin a'dhamun nas rif'atan. Orang yang mendapatkan musibah itu salah satu jalan kita diangkat derajat kita di hadapan Allah, dunia kita dan akhirat kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla adalah seagung-agungnya manusia yang akan diangkat derajatnya. Lihatlah para nabi dan rasul. Tidak ada musibah yang lebih berat daripada para nabi dan rasul. Dan rasul yang mengatakan, asyaddal bala indallah al-anbiya. Yang paling besar musibah yang Allah berikan adalah para nabi. Kita belum seberapa dengan para nabi. Bahkan belum seberapa dengan umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang harus mempertahankan keimanannya, dikubur hidup-hidup supaya mereka murtad, tidak juga meninggalkan agama mereka. Di antara mereka ada yang dipotong oleh gergaji sampai terbelah 2 badannya supaya meninggalkan akidahnya, tidak juga meninggalkan akidahnya. Sebagian mereka ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas antara daging dan tulangnya, tidak meninggalkan agamanya. Kesabaran mereka luar biasa, dan Allah angkat derajat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tarbiyatu, fa innallaha yurabbil qulub bil ibtila'i subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tarbiyah, pelajaran. Kadang-kadang Allah memberikan sebuah pengajaran dan pembelajaran kepada kita, terutama ke hati kita ini, dengan cara ditimpa musibah. Kita diajarkan untuk ikhlas di situ. Kita diajarkan untuk sabar di situ. Kita diajarkan untuk jujur di situ. Untuk tawakal. Ketika Allah berikan ujian, mungkin dari segi ekonomi, kita diuji tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diuji musibah berupa penyakit, kita diberikan pelajaran untuk sabar, untuk jujur, untuk ikhlas. Ini maksudnya Allah memberikan tarbiyah, pelajaran. Makanya Allah berikan musibah. Yang ketiga, tahqiqul ubudiyyati. Fa innallaha yurid an ya'rifa anna hadzal 'abda 'abdun lahu. Yang ketiga, ujian ini ditimpakan kepada manusia dalam rangka tahqiqul ubudiyah, pemurnian tauhid, bahwa kita ini hamba
Dan yang menciptakan Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan kita. Kadang-kadang Allah menghendaki ketika mengirimkan ujian agar Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang jujur kepada Allah dan siapa di antara hamba-hambanya yang mendustakan Allah. Dan supaya dia tahu bahwa hamba ini lemah. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa kufur di hadapan Allah. Allah Maha Kuasa atas hamba-hambanya. Maka ini bentuk tauhid. Biar hamba itu tahu siapa Tuannya. Biar dia tahu siapa Tuhannya gitu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, al-ajru wal masubatu indallah wa huwa la tadhi'u indahul wada'i idza dha'at indan nas. Dan Allah mengirimkan musibah itu salah satunya adalah di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah tidak mungkin membiarkan hamba-hambanya dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin Allah memberikan musibah kalau tidak diberikan pahala yang besar. Ya. Artinya dalam setiap musibah itu ada pelajaran yang besar. Karena dengan musibah kadang-kadang ikhwatu fiddin hikmahnya ya, banyak orang yang tobat setelah dia mendapatkan musibah. Makanya kenapa Allah mengatakan lewat lisan Rasul, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senang supaya Allah kenal antum di waktu susah. Karena manusia itu tabiatnya mengenal Allah kalau susah. Kalau susah baru berdoa, ya Allah, kenapa aku susah? Ya. Kenapa aku seperti ini? Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Antum baru tahu nikmat kaki kalau sudah asam urat. Baru tahu nikmat kaki. Antum baru tahu nikmat di negeri yang aman kalau antum pernah hidup di negeri konflik. Baru tahu antum. Coba antum hidup di negeri konflik, antum baru merasakan enak sekali ya orang Indonesia itu. Tenang, aman, damai. Ya. Dan antum akan merasakan nikmatnya air setelah antum haus. Nikmatnya makanan setelah antum lapar. Terkadang ikhwatu fiddin, ujian itu mendapatkan kenikmatan. Makanya syukur ketika mendapatkan musibah itu besar nilainya. Karena kita baru mengetahui nikmat Allah setelah mendapatkan musibah. Ya. Maka kenali Allah di waktu senang, Allah kenal kita di waktu susah. Tapi sering saya contohkan, kalau antum masuk rumah sakit, di waktu yang sama antum masuk ke mall, beda teriakan. Mungkin di rumah sakit Allah disebut setiap saat. Yang muslim kadang-kadang diingatkan sama orang di sampingnya, nyebut, suruh nyebut. Ya kan? Bukan la ilaha illallah suruh nyebut gitu. Sedang sakaratul maut ikut-ikut juga nyebut karena disuruh nyebut kan gitu. Padahal disuruh mengucapkan la ilaha illallah baru dia ngikut kan gitu. Tapi kalau cerita dunia di mall enggak ada cerita orang zikir di sana. Yang ada sibuk dengan dunianya, karena pasar itu adalah tempatnya syaitan. Disitulah bendera setan ditancapkan di pasar itu. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya oleh manusia, oleh para sahabat, wahai Rasul, sebaik-baik tempat itu apa dan seburuk-buruk tempat itu apa? Nabi tidak bisa menjawab. Tunggu sampai saya bertanya kepada Jibril. Jibril pun tidak tahu sampai bertanya kepada malaikat yang lain. Sampai akhirnya Allah memberikan jawabannya. Khairul makan masajiduha wa syarrul makan aswaquha. Sebaik-baik tempat masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar hamba. Disitulah bendera setan ditancapkan. Setan berperang bersama manusia di situ. Kenapa? Karena seluruh kemungkaran ada di pasar. Sebutkan kemungkaran yang tidak di pasar, ada semua di situ. Baik dalam penyimpangan akidah, ya kan? Di pasar sudah ada. Ada orang jualan itu biar laris pakai sesajen gitu kan. Tempel jimat. Rusak akidah. Ataupun merusak muamalah.
Kalau dia menjual, dikurangi dagangannya. Kalau dia menawar, minta dilebihi, kan gitu. Sehingga dikurangi takaran, dikurangi literan, dikurangi meteran, dikurangi timbangan, semua itu orang pasar. Makanya kenapa kalau orang berdagang dengan cara yang jujur, maka pasti akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi khotufidin, ini 4 perkara kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan sebuah musibah. Tapi saya kira ini yang bisa saya sampaikan dari materi. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Dari saya sekian dulu. Tafadhol. Ya, itu kan jual beli juga kan. Kalau itu tempat maksiat sudah jelas. Kalau itu tidak ada manfaatnya. Kalau pasar itu ada manfaatnya di situ. Makanya jangan sampai antum masuk ke pasar orang yang pertama masuk, dan jangan sampai orang yang terakhir keluar. Nabi mengatakan, Ustaz ini pedagang macam mana pula? Ya, ada doanya. Doa masuk pasar. Dan kalau Anda berdoa masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dosa-dosa kita selama di pasar. Doa masuk pasar. Jadi kalau kita mengikuti adab-adab, akhlak-akhlak etika yang diajarkan Rasul masuk pasar, insya Allah kita bukan terlibat, bukan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keburukannya. Tapi masalahnya ikhwatu fillah, pasar sekarang ini sudah disulap menjadi pasar yang orang itu suka di situ gitu. Jadi mall. Kadang orang itu enggak belanja. Ngadem bahasanya gitu. Pengen di rumahnya enggak ada AC, masuk mall biar bagaimana sih rasanya dapat AC gitu. Kadang-kadang begitu. Apalagi mungkin cenderung orang kita ini kan penasaran. Kalau ada mall itu ramai di hari pertama gitu. Penasaran ada apa di dalamnya ini. Mungkin sudah berapa tinggalkan. Tapi banyak juga subhanallah yang dibuat maksiat di situ. Pasar sendiri sudah maksiat di tempatnya. Apalagi kemudian dengan dilakukan kecurangan-kecurangan. Makanya disebutkan dalam Kitabul Buyu, dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, di muqaddimahnya beliau menyebutkan satu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu kalau kemana-mana bawa pentungan. Setiap hari dia masuk pasar bawa pentungan. Ketika menjadi khalifah Amirul Mukminin. Untuk apa? Untuk mukulin pedagang yang curang. Itu bisa bayangkan kalau Umar hidup di zaman sekarang, masuk pasar Jaya Garden sana. Apa yang terjadi kira-kira? Apa dipukul semua gitu? Wallahu a'lam. Nabi Ayub ini orang yang dihormati dalam umatnya. Ya tentu setiap nabi itu Allah jadikan musuh syaitan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap nabi itu punya musuh, syaitan. Syayatinul insi wal jin. Musuhnya para nabi itu setan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Setiap nabi pasti ditentang oleh umatnya. Termasuk juga Nabi Ayub. Termasuk juga Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub selain ditentang oleh umatnya, akan tapi juga dia diberikan musibah tambahan berupa musibah-musibah tadi. Jadi dia kumpul 2 musibah. Musibah dari umatnya, juga musibah dari dirinya yang Allah berikan musibah untuk menguji kesabaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu Ayub ini abdun sabir, hamba yang sabar. Makanya kalau kita cerita tentang Nabi Ayub, maka itu cerita bagi orang-orang yang ingin mencontoh kesabaran. Dan mungkin antum pernah mendengar salah satu kisah tentang Sa'labah. Kisah tentang salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis yang dicantumkan dalam kitab Tauhid karya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Siapa namanya? Lupa saya. Abu Kilabah. Ahsan. Kisah Abu Kilabah,
seorang perawi yang banyak riwayatnya dicantumkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab At-Tauhid. Abu Kilabah ikhwatu fiddin, dia ditawari menjadi hakim, menjadi qadhi, bayangkan. Ditawari menjadi qadhi oleh pemerintahnya. Tapi dia lebih memilih kabur dari rumahnya dan mengajak anaknya yang masih kecil untuk mengungsi jauh dari kampungnya. Nggak mau jadi hakim, jadi qadhi nggak mau. Karena dia tahu konsekuensi. Salah fatwa saja sesat dan menyesatkan kan itu. Rupanya ceritanya beda. Ketika dia hidup di tengah padang pasir dengan anaknya, dia seorang tua yang sudah buta. Dia dituntun oleh anaknya yang masih kecil. Anaknya ini yang cari makan untuk dia. Allah takdirkan anaknya dimakan pula serigala, mati. Kemudian Abu Kilabah ini, ada seorang laki-laki mendatangi dia, bertanya siapa dia. Ana Abu Kilabah. Terus kemudian dia minta supaya mencari putranya. Ternyata dicari putranya sudah meninggal dunia. Laki-laki ini mengatakan kepada Abu Kilabah dengan cara mengingatkan kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, dengan mengatakan, wahai Tuan, seandainya Allah bandingkan antara anda dengan Nabi Ayyub, lebih sabar mana? Ya tentu Ayyub lebih sabar. Seandainya putra Nabi Ayyub yang telah diambil oleh Allah Azza wa Jalla, karena kisah Nabi Ayyub itu putra yang 12 putranya itu dibuat makar oleh syaitan. Jadi syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian mengundang 12 putra Ayyub itu untuk dijamu di satu bangunan, di satu rumah. Disitulah syaitan merobohkan rumah itu sehingga mati semua. Kisahnya seperti itu. Jadi ingatkan tentang kisah Nabi Ayyub kepada Abu Kilabah ini. Maka kemudian ketika ditanyakan, lebih berhak mana masuk surga, Ayyub ataukah Tuhan? Jadi lebih berhak untuk Ayyub. Artinya bahwa dengan dikisahkan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam kepada Abu Kilabah ini supaya dia berbesar hati. Tapi Allah takdirkan ketika disebutkan putranya meninggal, dia tersedak kemudian dia meninggal dunia. Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, riwayatnya banyak dinukilkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab At-Tauhid. Ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Baik, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.